Kamu dituntut untuk jadi stay at home wife. Period. Nobody, literally body, deserves hate. Yeah. Makin kesini makin populer jadi agak salah kaprah. What's up everyone? Welcome back to Bicara Cinta. Dan hari ini aku excited banget karena sebelah aku ada orang yang sebenarnya ceplos-ceplosannya adalah inner monologue-ku, tapi aku nggak pernah ngomong aja. So kalau mau tahu isi hatiku, dia mewakilkan aku. Welcome Sailor Money Gemma. I love your energy. Me too. Oh my god. You're really boosting my mood. I've been so tired this whole week. Tapi lihat muka kamu tuh langsung wah. Yeah, that's what I have on people. I know that's the effect. Yeah, kayaknya kamu sering-sering main gambar aku so that you can always brighten everybody's day. Mungkin nanti aku rental salah satu sleeve kamu ya. Oke. Oke, bisa lah ya. Boleh. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, let's play a game. Okay, Sailor Money and CLK. Sailor Money dulu. Hey, oh my gosh, I like this. Dear Gemat, hey, kata period. Lekat banget di kamu. Tapi bisa nggak kamu bilang period dengan 3 situasi dan ekspresi yang berbeda? Misalnya ilfeel, sneaky, and flirty. Oke, ya. Kalau ilfeel kayak period, gitu kan. Oke. Sneaky apa ya? Kayak period. Oke. Sama satu lagi flirty. Period. What about extra? I want extra. Period. Okay, I like that one. That came in as a prize. Centil, aku mau period yang centil. Period. Love it. Dear Gemat, I love how sassy you are. Aku tantang kamu untuk ngeluhin hal apapun dengan gaya kamu yang paling sassy. Ngeluh. Ya. Emang kamu gak pernah ngeluh? Nggak loh, itu sassy bukan? Anak bisa sassy ya? Bisa nggak? Kamu ngaca aja. Atau HP kamu punya kamera selfie kan? Nyalain nih, buka dulu. Lihat, betapa buremnya layar kamu pas dibuka kameranya. Dear Cinta, pernah ketemu sama driver motor yang sennya ke kanan tapi beloknya ke kiri nggak? Contohin reaksi kamu dong. Aku nyetir ya? Ya. Wait, we're allowed to yeah. Oh, jadi kayak lu nggak buka jendela gitu? Oh, pernah sih. Pernah aku buka jendela. Gitu. Yeah, I'm very aggressive. I'm sweet, but if you mess with me, you're gonna get in trouble. Yeah, get the horns. Yes. Dear Gemat, coba sebutin sifat buruk yang sebenarnya kamu banget, tapi kamu pakai zodiak kamu untuk jadi excuse. Can I name you? Keras kepala sih. Okay. Terus justify it with their zodiac. Ya, Aries tuh a natural born leader. No, Leos are. Excuse you, where's the first sign of the zodiac, girl? Kalau ada piramida, Leo tuh di sini Sagittarius sama Aries men-support Leo. Girl, no. If this is a triangle, this would be Aries, Leo, Sag, and everyone's like in the middle. You can say whatever you want to say. Exactly. I say same to you. Dear Gemat, hey, confidence kamu tuh tinggi banget. Jadi, coba dong sebutin 3 hal yang paling kamu banggain dari diri kamu dan kasih tahu alasannya. Yang aku banggakan adalah aku pendengar yang baik. Slay. Aku humoris. Slay. Dan I feel like akhir-akhir ini lagi kayak I'm very giving. Oh, Kayak memberi. Aku suka banget memberi. Dear Cinta, kalau kamu suatu hari nikah dengan seorang dan kamu dituntut untuk jadi stay at home wife, Dituntut. Apa maksud kamu? kamu akan nurut nggak dan kenapa? Hell no. Oh, hell no. Exactly. Yeah. Because kalau pasangan aku benar-benar cinta sama aku, dia nggak akan ngerubah aku. Yeah.
dia akan menasihatkan aku kalau ada sesuatu dari diriku yang kurang baik, tapi nggak akan merubah sifat aku yang memang cinta pekerjaan aku dan ingin melakukan hal-hal produktif dan terus berkarya. Period. Yeah. Why don't we go and chit-chat? Perfect. I'm actually kind of mad at you. Why? Karena kamu mencuri stage nameku yang aku inginkan, yaitu Sailor Money. Are you serious? Ya, aku pernah ngomong ke Puce, Ramen Girl, aku kalau jadi rapper pengen namanya Sailor Money. Terus dia bilang, no, Sailor Money's taken. I'm like, what? Siapa? Sailor Moon is taken, jadi lo juga suka Sailor Moon? Yeah, so I read up about you dan aku baca ternyata Gemat suka Sailor Moon, suka The Card Captor. Iya benar, Cardcaptor Sakura. Card Captor Sakura. No way, oh my god. Shaoran. I love Shaoran. I ship them, tapi kayak dia kan masternya sama. Yeah, it's a little bit. No, Shaoran akhirnya, kamu belum nonton ya? Guys, FYI, para pecinta Sakura the Card Captor, sekarang udah ada Sakura the Card Captor Mirror Cards yang keluar tahun 2019. Ada di sebuah online platform. Aku nonton, jadi mereka ada SMP sekarang. Oh my god, itu lanjutannya, tapi dia unofficial. Unofficial. Okay. Unofficial. I'm gonna watch it. Tapi aku ask you, kenapa kamu suka anime-anime zaman dulu itu? Jadi kayak ada zaman dulu kayak, oke kamu jangan nonton kayak Crayon Shinchan karena agak porno. Kurang mendidik. Iya bener itu. Jadi kayak kamu nontonnya ini aja kayak Counting Days, belajar bahasa Inggris, bla gitu-gitu. Tapi kalau misalnya kayak nggak ada, kalau nggak nonton si Counting Days whatever ini, nonton apa dong? Kayak mau nonton TV. Nah, nontonlah Sailor Moon, nontonlah Cardcaptor Sakura, Magical Doremi, gitu-gitu. Ini aku bukan mau membuat masa lalu kamu gelap ya, tapi mau nanya, sempat nggak sih kalau nonton anime seperti itu kan bisa dibilang tubuh karakter-karakter anime itu nggak representatif perempuan di kehidupan nyata. Did it affect you in a certain way? Kamu terpengaruh nggak oleh apa yang kamu lihat waktu masih kecil itu? Kayak terpengaruh tapi nggak kayak tentang self-image, cuman lebih kayak dulu tuh aku suka gambar. Jadi kalau misalnya cara gambarnya kayak pengen anime, kayak matanya harus blow gede, terus kayak tangannya kayak cuma kecil-kecil gini, terus hidungnya juga cuma kayak angka 7 gitu, ya kan? Angka 7 doang. Upside down sudden gitu ya? Kayak jadi kayak mungkin efeknya ke situ. Terus I guess when I grew up kayak mulai sadar lagi kayak, guys, Sailor Moon tuh ceritanya kelas 4 SD loh. Sailor Moon kelas 4 SD sih? Kayak juga, even dia tuh bukan SMP gitu. Okay. Satu geng SD, terus bentuk badannya udah kayak sangat womanly ya? Iya, dewasa. The womanly curve tuh ada gitu. Sekarang setelah dibikin kayak stick ten gitu. Itu kayak, terus kayak ada romance sama kayak Tuxedo Kamen. Ya kayak, questionable, tapi itu Jepang ya. Tapi you know what, sebagai 90s kid ya, kan bisa bilang 90s kid kan menjadi anak-anak dan remaja muda kan di tahun 2000-an, dan pada masa itu bisa dibilang standar kecantikan itu kurus, terus eating disorders seperti bulimia dan anorexia pun bisa dibilang tren. Terus masih banyak orang-orang sensitivitas mereka terhadap ngomongin body image juga jahat gitu, nggak pikiran merasa sama sekali. So how did you survive pada masa itu? Karena kan sekarang kita beruntung ya, tahun 2023 orang udah ngerti ya harus considerate kalau berbicara. Tapi kan nggak mungkin dong dari dulu Gemat udah yang oh ya whatever, I don't care. Gimana kamu survive masa-masa itu di mana belum banyak platform atau informasi yang membuat kamu nyaman dengan diri kamu sendiri? Kalau dulu tuh kayaknya gue lebih pengen fit in. Dan I guess gue sadar kalau I can never fit in dalam kayak bentuk atau mungkin kayak ukuran badan. Mau kayak main bola, main basket, main enggrang, main berciak gitu loh. Jadi aku larinya tuh ke fashion, ke style. Of course kita dulu kayak langganan majalah-majalah remaja seperti boleh disebut nggak sih? Boleh. Go Girl, Nylon, Kawanku, gitu-gitu kan. Dan dari semua itu kayak selalu ngeliat inspirasi kayak kira-kira yang bisa gue pakai tuh seperti apa. Even if mereka tuh ada kayak di badan model, tapi kayak how can I make this work on me? Gitu. Cuman jadinya tuh kayak instead of fitting in karena mulai sadar kalau beli baju mungkin kayak jarang ada sizesnya, which I'm really grateful for right now, kayak udah banyak banget ya kayak you know and slay. Yeah, and kayak period.
Tapi zaman dulu tuh nggak ada, so I struggled with that. Tapi I realized kalau misalnya emang gue nggak bisa fit in, at least gue jadi sesuatu yang berbeda. Kayaknya dari situ juga jadi somehow kesannya kayak gue nemuin diri gue jauh lebih cepat daripada I guess like my peers. I know kalau misal gue nggak bisa fit in, let's just be super different. Makanya kayak I loved like dyeing my hair gitu dulu. Cat out. Yeah, I mean now I have highlights that I haven't touched up, but it's okay. Terus kalau misalnya pakai baju, misalnya kayak dulu tuh yang paling populer misalnya pas SMA, kayak baju baby doll. Itu kayak, ya they don't have my size. Jadi kayak, okay, let's like makeshift. Dan kayak suatu hari aku tuh ke sekolah. Ke sekolah tuh dulu kalau hari Jumat boleh pakai baju bebas. Jadi I made shift like duster. Dusternya kamu alter. Ya, jadi Kamu kayak DIY. pakai ikat pinggang, terus jadiin baby doll gitu. Okay. And everyone was just like, oh my god, lucu banget, gitu dari mana? Terus kayak, aku fashionista aja. Enggak fashionista sih gitu. Kayak jadi lebih kreatif lah untuk kayak bisa express myself when I know susah untuk fit in. Dan orang tua kamu dan sekitar kamu, teman-teman kamu dari dulu selalu supportive atau ada juga yang mungkin jahat dan ngomong kata-kata yang nggak enak didengar? I guess kalau dulu sih gue ngelihatnya my mom was kind of like more sensitive about that. Kayak lebih kamu makannya dijaga ya gini kali. Tapi kalau misalnya my dad was like kamu besok jadi main basket di mana? Kamu jadi main bola di mana? Gitu. Dan Jadi cara yang supportive ya, yuk lakuin aktivitas ini biar lebih sehat hidupnya iya, gitu. atau kayak bapak mau main sepeda nih hari Sabtu sama Pak Ade misalnya, mau ikut gak? Gitu. That's I guess my dad's like lebih halus gitu loh, kayak ngedukungnya or like commenting on it. Tapi kayak di sekolah juga kayak I was really active on like literally everything. Iya. Cuma kalau misalnya kata-kata yang gak enak paling datangnya dari someone that Yang nggak terlalu kenal don't kamu. know ya. But you know yang membuat aku agak sedih, nggak hanya di Indonesia sih, aku rasa di negara manapun mungkin mereka masih memiliki masalah yang sama ya, di mana banyak orang berpikir kalau tipe tubuh kita nggak ideal, misalnya lebih curvy atau lebih besar, berarti orangnya suka makan banyak atau males. Dan aku hanya ingin kasih tahu ke teman-teman bicara cinta, sebenarnya itu sangat tidak benar. Banyak faktor-faktor yang membuat orang mungkin badannya lebih besar. Salah satunya ada yang namanya leptin receptor deficiency. Leptin itu adalah hormon yang ngasih tahu otak kita, oh kamu udah kenyang nih, berhenti makan. Tapi kadang-kadang ada orang yang itu reseptornya rusak, jadi mereka nggak pernah tahu mereka kenyang, jadi makan terus. Atau I have a really good example, temen aku, salah satu sahabat aku, dia punya masalah thyroid. Dan orang yang punya masalah thyroid itu biasanya susah meregulasi suhu tubuh, susah untuk meregulasi gula dalam tubuh, dan kadang berat badan pun juga terdampak. Jadi dia pernah bilang, karena aku punya hypothyroidism, aku hanya menghirup udara pun langsung naik berat badan. Dan banyak orang tuh nggak sampai mikir ke situ. Jadi kasihan juga aku rasa orang-orang yang mungkin punya masalah dengan berat badan disalahkan, padahal ada faktor-faktor biologis yang emang nggak bisa dikontrol. Ya, gitu. Kalau emang ada orang yang jahat sama kita, ya kalau aku sih sebagai Aries ngerasa kayak gue balas juga loh gitu kan. Tapi terkadang kayak kalau kayak gitu, that's the reaction that they want. Ya, mereka ingin kita marah Dan mereka pengen kayak terganggu, terusik gitu. Yes. Tapi no bestie, don't do that. Kayak bilang aja kayak, terima kasih udah merhatiin aku. Makasih udah peduli ya sama bentuk aku dan kehidupanku. Tapi sayangnya aku tidak peduli sama kamu. Gitu kan. Saya kali. Iya, gitu. So, you know, the world would be a better place kalau lebih banyak orang punya mindset seperti Gemat. And I hope dari pembicaraan kita hari ini, cewek-cewek atau cowok-cowok yang ini bisa mengasah diri mereka untuk dapetin self confidence yang sama. Tapi nggak mungkin dong seorang Gemat dari dulu selalu sestabil ini. If I may ask, kalau kamu mau sharing sama kita, ada nggak momen tertentu dalam hidup kamu yang membuat kamu susah menerima diri sendiri dan pernah nggak ingin merubah diri agar memenuhi standar masyarakat? Kayaknya emang masa-masa ABG labil gitu pas SMA gitu ya. Yang pengen aku rubah tuh bukan cuma dari
apa ya, I guess kayak bentuk badan atau kayak muka nggak sih, I feel like I'm just like beautiful, tapi lebih kayak rambut gitu. Itu besar banget loh, by the way. Kayak I love seeing the diversity now, yang gue ngerasa gila ya, millennials tuh nggak seberuntung Gen Z yang sekarang ngelihat contoh-contoh yang mereka lihat di media. Kalau rambut keriting itu oke. Jadi zaman dulu tuh bener-bener nih kayak, ma aku boleh nggak smoothing di rambut gitu. Terus nanti kayak I would hate when it grows back, kayak kenapa sih tumbuhnya keriting lagi gitu. And then I would cut it, terus kayak aduh kayak brokoli gitu. Tapi kalau sekarang kayak yay, broccoli is my favorite veg gitu kan. So it was tough SMA. Kayaknya tuh juga berlanjut ke kuliah karena again aku Koreabu. Jadi Koreabu adalah orang yang kayak K-pop fans basically. Dan idol-idol cewek yang aku suka nggak ada yang rambutnya keriting, nggak ada yang gemuk sekalipun gitu loh. Jadi kayak gue harus kayak ke ini deh, kayak ke ahli gizi atau ke apa whatever, kayak dapetin obat whatever gitu, kayak sempat kepikiran. Kepikiran, oke. Kepikiran, tapi What stopped you? I guess my laziness. Kayaknya nggak usah deh Mat gitu loh. Jadi kayak ya itu nggak kejadian, cuman kayak pikiran-pikiran itu ngeganggu banget, but then I'm easily distracted by other things. Jadi lebih kayak, you know what, you're okay, you're okay. Atau kayak tiba-tiba adekku jatuh nangis, kayak kamu kenapa? Nggak kan? Jadi kayak hilang lagi pikirannya gitu. Dan ingat guys, yang sekarang lagi nonton ini, pilihan hidup kalian adalah hak kalian. Kalau kalian mau diet lah, mau minum obat lah, mau olahraga, atau bahkan mau ngelakuin sebuah prosedur untuk membuat kalian lebih bahagia dengan diri sendiri, itu hak kalian. Tapi ingat, banyak hal-hal yang sekarang lagi diiklanin di luar sana sebenarnya punya dampak negatif terhadap masa depan kalian, dampak negatif terhadap tubuh kalian ya. So please, sebelum kalian melakukan sesuatu, lakukanlah research yang banyak-banyak, tanyalah orang di sekitar kalian, pokoknya acquire as much information as possible, karena untuk merubah diri itu juga langkah yang sangat besar. So love yourself, be careful, jangan asal ngambil keputusan gitu. But if I may ask, apa sih yang kamu lakukan untuk belajar lebih menghargai diri sendiri dulu sampai mempunyai confidence seperti sekarang, dan apa bedanya self-esteem sama confidence? Karena aku rasa kadang-kadang orang bingung, it's like, oh confidence, self-esteem, tapi mereka menggunakan dua kata tersebut interchangeably. Percaya diri itu saat lo percaya sama diri lo sendiri gitu. Kapabilitasmu. Apapun itu, kapabilitas, talent gitu, atau kayak kegigihan gitu. So lo harus bisa percaya sama diri sendiri, lo bisa melakukan misalnya apapun yang lo mau. Dan saat lo percaya diri dan kayak kalau self esteem lo tumbuh, berarti kayak ya udah lo ngerasa kayak, you know what, maybe kalau confidence tuh kalau gue sih ngeliatnya kayak you believe that you can do it. Kalau self esteem is I believe I'm allowed to try and succeed or fail, and I'm gonna be okay still. Apapun yang terjadi dalam hidup aku akan baik-baik aja. Dan kalau boleh menambahkan guys, bedanya self-esteem dan percaya diri. Self-esteem itu saat kalian dapat menghargai diri kalian sendiri dan mengapresiasi diri kalian, apapun yang terjadi. Nah, kalau kalian belajar mencintai diri kalian sendiri dan tahu bahwa nilai diri kalian tidak didikte oleh apapun di luar diri kalian sendiri, dari situlah kalian bisa memiliki kepercayaan diri yang sesungguhnya. Karena banyak sekali orang di luar sana yang percaya diri dari luar, tapi self-esteem mereka itu ancur-ancuran. Including myself, like I'm very confident, tapi if you ask me, do I have a high self-esteem? Menuju ke situ, tapi masih banyak yang harus aku perkuat gitu. But wait, you didn't tell us yet. Apa yang kamu lakuin untuk memiliki self-esteem yang lebih kuat, aka menghargai diri kamu sendiri? So what I do is I dance in the mirror naked. Oh, okay. I sing in the shower. Gue suka mandi sih. I love mandi. Karena itu menurut aku lumayan sakral in a sense that like you're literally membasuh dan taking care of yourself. Jadi lebih kayak apresiasi, kayak kaki terima kasih hari ini udah jalan banyak. Misal kayak okay, steps goal reached misalnya. Atau kayak terima kasih jantung hari ini kamu nggak sedeg-degan itu pas nervous misalnya. Atau kayak terima kasih paru-paru nggak ngos-ngosan pas whatever gitu. Jadi lebih ada jiwa-jiwa body neutrality-nya gitu, untuk melihat badan sebagai a sleeve gitu, sebagai
medium di mana kita hidup di bumi. Gitu sih. Jadi kayak lebih sayang. Sebenarnya kamu baru aja memberikan kita definisi dari body neutrality. Tapi sebelum kita ke topik body neutrality, aku pertama ingin menanyakan soal body positivity. Okay, yes. Sebuah ya kata-kata yang menggambarkan bagaimana kita harus memandang tubuh kita yang menjadi populer mungkin 5-8 tahun terakhir. Saat kata-kata body positivity dan konsep ini pertama muncul, how did it affect your life and people in your community? Oh my god, I love it. Yeah, I started to believe kayak kalau misalnya emang notion dia tuh lebih ke nobody, literally body, deserves hate. Yeah. Karena kalau menurut sejarahnya, jadi kayak ada fat activists in New York, mereka tuh sadar kalau fat bodies were receiving hate gitu. Sementara ada orang yang ngeliat kayaknya lo badan segimanapun tuh gak ada satupun yang berhak untuk dibenci. Yeah. Jadi I love that. Tapi makin kesini of course semuanya evolusi. Yeah. Makin kesini makin populer jadi agak salah kaprah. Yeah. Maksudnya I'm not gonna say it's wrong, tapi jadi suka disalahgunakan. Tapi that's actually an interesting point you brought up, karena ini aku boleh ngomong jujur ya, aku juga cinta banget dengan konsep body positivity, tapi ada orang-orang di luar sana yang menggunakannya sebagai justifikasi kehidupan mereka yang kurang baik. Misalnya, oh ya udah biarin aku badannya besar dan aku makan fast food 3 kali sehari dan hanya minum minuman gula, like that's not body positivity. Yeah, exactly. Jadi, what do you think about people who use body positivity to justify bad habits? That's not body positivity. Yeah. Like, bukan body positivity ya. I know body positivity itu sangat eksterior. Karena dilihatnya adalah no body deserves hate, walaupun shape. Jadi emang eksterior banget, dan kalau apapun yang eksterior pasti it's a little bit more shallow than it actually is. Dan mungkin banyak kayak komen, kalau misal komen hate, I guess kayak bisa selalu di-tackle. Tapi orang yang ngerasa mendapatkan justifikasi atas kehidupan yang bener-bener nggak sehat, they need help. Like there's nothing else I can say. Karena again at the end of the day, like your body, your choice. Tapi please jangan sampai disalahgunakan dalam konteks itu gitu. Karena you're hurting yourself. Iya, dan juga memberikan reputasi yang buruk bagi orang-orang yang benar-benar menghargai dan menyukai body positivity. Iya, and people who are actually working on themselves. Dan kayak terkadang tuh lo nggak tahu kan, misalnya kayak Ariana Grande posted itu kan kayak stop complimenting on people's bodies, like period, like no matter what body, karena lo nggak bakal tahu like apa yang sedang mereka lalui atau apa yang pernah mereka lalui gitu. Dan journey orang tuh beda-beda juga kan dalam I guess like wellness journey or like spiritual journey, whatever journey that you're on, pasti beda-beda, dan kalau misal komen-komen kayak gitu bisa aja triggering. So another thing is dipakai jadi marketing gimmick by a lot of brands. I've talked about this juga, betapa aku bukannya kecewa, tapi lebih ke jangan apa ya, jangan maksa dong. Kayak nggak usah pura-pura peduli kalau ini hanya sekedar untuk menghasilkan uang. Kayak we can't deny that money talks, you know. Tapi tetap aja ini tuh movement yang sangat apa ya? Ini kayak untuk nge-combat sesuatu yang buruk gitu awalnya. Kalau dipakai buat bikin duit kan kesannya kayak we know that marketing or like the capitalistic like society is just they aim at your insecurities for you to spend more money. Jadi iklan itu sebenarnya sengaja membuat kita insecure agar kita merasa kita ada sesuatu yang kurang, dan oleh karena itu harus membeli produk tertentu agar melengkapi apa yang kita rasa kurang dari diri kita sendiri. But you know what? You actually mentioned this already. Body positivity emang semakin sini berevolusi, dan kadang-kadang ada yang nangkepnya secara negatif karena mereka bilang misalnya nggak representatif orang-orang yang difabel misalnya, atau representatif orang-orang dari suku tertentu, you know. And oleh karena itu definisinya dari body positivity sekarang berubah ke body neutrality. You also already gave the definition to body neutrality, tapi what do you think about evolusi ini dari body positivity ke body neutrality, dan apakah kita harus selalu melabel sesuatu agar masyarakat bisa berperilaku lebih sensitif dan civil? Ya, kayak mungkin label tuh dikasih biar orang lebih aware ya, lebih peka gitu, biar tahu kayak misalnya penyakit apa dikasih nama, jadi orang peka, oh kalau gejala-gejalanya ini berarti labelnya ini gitu. Tapi untuk yang movement ini, I do think those are like
two different movements already, even though pasti kayak it Oh, derived dua from beda something. ya? Yeah. Okay. So it derived from like from body positivity being toxic. Oke. Kalau kata Jamil, dia tuh bilang kayak gue pengen deh kita stop obsesi terhadap badan. Dan gue setuju karena gue selalu mikir badan kita itu meskipun emang itu organ yang sangat besar kayak ya banyaklah fungsi-fungsinya, tapi that's not the only thing about you. That's not the only thing that you care about dari misalnya pasangan lo atau keluarga lo gitu kan. You care about like other things. Gimana cara lo mendengarkan orang lain, gimana cara bisa give advice, how you think, how you love, how you cry gitu loh. Nggak cuma kayak fisik aja. I know it's like a very visual world that we live in right now. Yeah. Jadi mungkin emang banyak banget orang yang emang secara tidak sadar cuma memperhatikan apa yang di luar dan Apa yang mereka lihat. and it's so easy to just like comment. Iya. Dan kadang lo lupa gitu loh efek dari satu kata tuh bisa triggering someone yang sangat buruk gitu. Dan gak semua orang cukup kuat untuk bisa menerima apa yang mereka dengar. Jadi kita harus lebih sensitif terhadap itu. Dan hanya untuk nambahin aja yang kata Gemat, guys, jadi body neutrality itu berusaha memandang tubuh bukan dari persepsi kita dari apa yang kita lihat atau apa yang kita rasakan, tapi benar-benar hanya mensyukuri bahwa kita memiliki tubuh yang bisa membantu kita hidup setiap harinya dan menjalani aktivitas-aktivitas yang hopefully membuat hidup lebih bermakna. Ya, benar banget. Dan aku suka neutrality itu lebih yang kayak appreciative of the body karena this is what I got from researching a lot of like workout videos karena aku fan Mbak Chloe Ting. Kalau misalnya lo udah punya like a healthy lifestyle atau mungkin kayak emang lo sadar kalau moving is a very crucial part of life, everything will follow. Yeah. Bentuk aesthetics would follow. Yeah. Jadi it's all about what you do. At the end of the day, it's what you do and how you feel. Dan bakal dapat, I guess like bonusnya adalah aesthetic gitu. Tentunya kita nggak bisa maksain masyarakat untuk melihat dunia seperti kita ya. Tapi aku ngebaca di suatu situs berita, Gemat pernah bilang, look inwards and your energy will beam outwards. Dalam arti, lihatlah ke dalam diri kalian sendiri dan kalian akan bersinar dengan sendirinya. Dan ini kan bisa dibilang adalah pepatah yang basically menjelaskan bagaimana kita belajar mencintai diri kita sendiri. Tapi tentunya ada proses, yaitu self-image dan self-awareness. Boleh dijelasin nggak sih dua kata ini artinya apa dan bagaimana mereka berkontribusi terhadap kita mencintai diri kita sendiri? Self-image, karena image ya, jadi it's how you see yourself. Bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Oke. Self-awareness. Itu bagaimana kita peka terhadap diri kita. Tapi mungkin itu lebih banyak ke mungkin hal-hal yang kognitif, yang sifatnya di dalam pikiran atau kayak perasaan di dalam hati yang emang mungkin nggak tahu cara mengekspresikannya atau emang ya lo belum bisa atau ada satu blok yang menghalangi. Mungkin kalau misalnya lo peka dulu deh, self-awareness dulu, kayak how you do things, how do you feel when you do certain things, atau how you express your feelings. Itu bakal kayak ngefek banget ke, again, like how we talk to ourselves. And what helps is positive self-talk. Karena secara nggak sadar itu negative self-talk kan kayak, setiap detik ada kali ini. Kayak sekarang pasti ada aja yang dipikirin kayak, duh rambut lo jelek banget. Atau kayak, you're not good enough, like why are you here? Gitu-gitu kan. Dengan itu, kalau misalnya latihan terus setiap hari, lama-lama it affects how you see yourself juga. Gitu, kayak kalau ngaca, oh, you're actually pretty nice today. You look poppin' today. Dan itu kayak kalau misalnya verbalize it, when you verbalize like your positive thought. Secara literal, kalau gitu, itu bakal ngebantu banget sih, kayak both kayak self-awareness and self-image. Ya. Tapi aku suka banget dengan apa yang kamu katakan karena basically guys, dengan self-awareness, dengan peka dengan diri sendiri, kita sadar apa yang men-trigger kita untuk merasa sedih, apa yang men-trigger kita untuk merasa kekurangan. Dan setiap kita tahu apa triggernya, kita bisa mengingatkan diri sendiri, oke, ini hanya aku berbicara buruk kepada diri aku sendiri, stop it. Saat kalian dapat merubah mindset dan mengerti trigger-trigger yang membuat kalian down, dari situ kalian bisa merubah perilaku kalian dan akhirnya mempunyai self-image atau cara pandang terhadap diri sendiri yang lebih positive. Period. And that's what it is, and that's how you learn to love yourself. Period. And also journaling helps. Yes. Ya. Yeah. Terkadang kayak kata-kata itu kayak suka,
Mau bilang ke diri sendiri kalau aku cantik gitu misalnya ya, kayak aku keren, tulis aja. Tulis aja, baca lagi kayak, iya, manifest that shit, girl. Yes. Like, yes, affirm that. How would you describe yourself in 3 words? Girl, I don't know, run down. I'm obnoxious. Obnoxious. Bahasa Indonesia apa ya obnoxious? Berlebihan? Berlebihan, extra. Extra. Udah kayak Pak Nadol. Apa ya? I would say, I don't know, like humorous. Can I say Yeah, that? of course, humorous, lucu, I think humoris. I'm funny. If you don't think so, it's okay. I think you're funny. Thank I'm you. laughing a lot. Thank you. Sebenarnya gue tuh agak-agak hiperaktif sih. Me too. Girl, Must be a kagak- fire energy thing. I know. Gemat pernah bilang, you're a big investment. Apa sih arti di balik kalimat itu dan bagaimana orang bisa lebih bersyukur dan memaknai hidup mereka dengan berinvestasi terhadap diri sendiri? Mungkin semua orang punya standar kualitas kehidupan masing-masing ya. Kalau misalnya you put you first, kalau investasi di diri sendiri, Kalau kita memprioritaskan diri, ya yes. kualitas kehidupan. Thank you my translator. It would reap a lot of benefit. Selain of course kayak mungkin kayak mood lo lebih happy atau gimana, lo jadi lebih bisa mengapresiasi lebih banyak hal lagi di dunia. But also like health is an investment. Even though gue agak bandel nggak pakai body brace lagi for my scoliosis, cause I had to wear that kalau ke sekolah kayak gini. Iya, I'm upset and Yeah. Still, put yourself first and everything will follow. Karena you only got one number, like YOLO, you know. you only live You once. only live once in this like one body. I don't know about like reinkarnasi ya, tapi kayak kalau gue sih percayanya YOLO gitu. Bukan YOLO berarti lo harus kayak risk everything, tapi lebih yang kayak yuk lebih baik sama diri sendiri dan apa ya? Ya investasi ke diri sendiri, banyakin hal-hal yang emang membuat lo ngerasa lebih baik, lebih bahagia. Yeah. And in other words, kalau aku mau diplomatis, Okay. yeah, you know what? Kalian harus memprioritaskan diri kalian sendiri karena at the end of the day, yang kalian hargai seharusnya bukan hanya orang-orang di sekitar kalian, tapi juga diri kalian sendiri. Right? Jadi mau itu berinvestasi terhadap kesehatan tubuh, berinvestasi terhadap keimanan kalian, berinvestasi terhadap skill-skill untuk mengasah potensi diri, apapun itu, invest in yourself karena pada akhirnya kalau kalian konsisten, kalian juga berkomitmen, kalian akan lihat hasilnya dengan berproses. So never give up and you do you, girl, boy, and everything in between. Period. I'm not going to do period. Period. Yeah, and also it translates kalau misalnya lo udah memprioritaskan diri sendiri, kalau lo bahagia nih, otomatis orang-orang di sekitar lo tuh ikut gitu loh, kayak cause like positive energy is so Raise infectious. everybody's vibration, Kayak menular banget gitu Yes. loh energi seperti itu. When you're happy with yourself, pasti orang di sekitar lo juga ikutan. Well, thank you so much for sharing your experiences with us, Geman. We just so much for having me. Lebih banyak orang-orang di dunia ini membutuhkan your positive Aries fiery vibe. And Leo, obviously. Obviously, we're both at the top. Yes. actually. Oh, gini berarti piramidanya gini. Upside down. Aries sama Leo. Sorry ya, Saji. Berarti kalian gimana? It's okay. They're like mereka tuh hype man aja. Oh, gitu. Ada orang di balik kamera, ouch. Sorry. But anyway guys, apapun zodiak kalian, tiap zodiak punya keunggulan dan kekurangan. So, Yes. hiraukan ya keegoisan dan Fire energy kita kayak Yeah. butuh diabaikan dulu ya. Nggak apa-apa. Hope you guys enjoyed watching this episode and see you guys next time. Bye.